Baik, hari ini Pak Didit wawancara kesiapan belajar kamu ya nak ya. Kalau Mas Kolbu itu lebih suka membaca, mendengarkan atau mungkin olahraga? Lebih suka mendengarkan. Lebih suka mendengarkan ya. Kolbu. Kalau Mas Rifki lebih suka olahraga. Mas Akli Akbar olahraga. Mas Wisnu Wardana olahraga. Mbak Siti Homsatun membaca ya. Mbak Tita sekarang ini kita belajar wawancara kesiapan belajar ya. Pengertian HAM itu apa? HAM hak asasi yang apa Pak? IPA, oke. Macam-macam HAM misalnya Mbak Zika. Macam-macam HAM apa? Iya betul. Itu pelanggarannya, oke. Pelanggarannya apa saja? Pelanggarannya misalnya pembulian, terus hubungan anak, oke. Kalau macam-macam HAM-nya itu apa tadi? Hak apa saja? Mbak Sinta. Macam-macam HAM-nya apa saja? Boleh. Hak apa saja? Hak hidup. Terus apa lagi? Hak belajar. Hak mendapat keturunan gitu ya. Oke. Kalau pengaturan HAM gimana sih Kak? Undang-undang dasar. Terus yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik, anak-anakku selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya? Baik, saya absen terlebih dahulu. Jumlahnya TAC1 adalah 36. 35 ya nak ya? Oke betul, 35. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 berapa tuh tadi? 31, 32, 34, 35, 36. Berarti hadir semuanya ya? Baik, hadir semuanya hadir. Berarti semuanya minggu kemarin juga semuanya hadir. Siap. Oke, seperti biasa pembelajaran Pancasila kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan. Silakan Mbak. 1, 2, 3. Kita membela yang benar. Baik anak-anakku, minggu kemarin kita sudah belajar pengertian HAM dan macam-macam HAM. Nah hari ini kita akan membedah, akan membuka lewat penelitian berbasis riset atau pembelajaran berbasis riset. Riset apa? Risetnya nanti kita menggunakan satu, bisa literatur review, bisa dengan jalan bertanya ke lingkungan kita sekitar, gitu ya. Literatur review bisa YouTube, bisa jurnal, bisa makalah, buku pelajaran yang sudah kalian punya, gitu ya nak ya. Baik. Nah, kira-kira ada nggak pelanggaran HAM yang ada di sekitar masyarakat sini misalnya? Di sekolah misalnya, pernah nggak ada yang dibully? Nah, pembulian itu termasuk pelanggaran HAM nggak? Nah, nanti kalian buka di sana. Bagaimana pembulian itu terjadi, melanggar HAM di mana? Seperti itu ya. Atau kasus yang sedang ngetren ini. Kasus yang sedang ngetren ini adalah misalnya Sambo. Ya kan? Ada nggak di dalamnya pelanggaran HAM? Ada. Atau pelanggaran HAM yang sudah sangat terkenal, ada Marsina, ada Tanjung Priok, ada lagi apa lagi? Munir, apa lagi? Dan seterusnya. Atau pelanggaran di lingkungan keluarga kamu misalnya. Apa ya misalnya di keluarga kamu misalnya?
ada seorang ayah atau ibu yang tidak mau merawat anaknya, dimasukkan kardus, ditulisin gitu ya, mohon dititipkan gitu ya. Nah itu kan pelanggaran HAM. Baik anak-anakku, dalam pembelajaran dengan model berbasis riset ini pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, tadi sudah saya melakukan wawancara baik berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan gaya belajar, dan berdasarkan minat. Ternyata ada 3 kelompok dasarnya itu yang sudah saya kelompokkan. Nanti yang berdasarkan gaya belajar ada Muhammad Wisnu, Angkri, itu nanti mengelompok di kelompok yang sesuai dengan gaya belajar. Yang berdasarkan kesiapan belajar ada Mas Kolbu, Mas Ridwan, kemudian ada Mbak Vena, itu berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian ada juga yang berdasarkan minatnya, misalnya Mbak Sinta, Mbak Vidya, Mbak Renti, kemudian Mas Alba, itu berdasarkan minatnya. Nah sekarang silakan mengelompokkan dulu berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat belajar yang datanya sudah saya peroleh ini. Masing-masing kelompok berarti ini saya lihat ada 6 kelompok, ya kan? Karena kalau jumlahnya 35 kan terlalu besar kalau jumlahnya 12, ya kan? Ya, silakan berdasarkan itu kelompoknya masing-masing satu. Ini kelompok 1 berdasarkan gaya belajar, kelompok 2 berdasarkan minat belajar, yang kelompok 3 berdasarkan minat belajar, kelompok 4 berdasarkan gaya belajar lagi, minat belajar, kemudian kesiapan belajar. Sekarang silakan mengelompok. Berdasarkan tadi wawancara, kamu kan gaya belajarnya visual. Jadi silakan cari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di buku. Cari-cari. Browsing juga boleh, gitu ya. Silakan browsing. Handphonenya mana ya? Di browsing. Browsing handphonenya juga pakai. Kamu cari kasus-kasus HAM, kamu baca di situ. Kamu kan gaya belajarnya visual kan, begitu. Oke. Baik anak-anak, kamu kan gaya belajarnya adalah audio video. Nah sekarang kamu silakan buka pelanggaran HAM yang ada di YouTube. Ya kan? Kamu kan pelanggaran HAM di YouTube, kamu sebut di riset, diteliti, kemudian pelanggaran HAM-nya di mana, dianalisis, melanggar kasusnya mana, ceritakan kasusnya bagaimana, gitu ya. Baik, ini minat kalian di mana? Musik. Berarti kalian mau mencari pelanggaran HAM di bidang musik. Sudah menemukan? Misalnya apa? Pelanggaran hak cipta. Baik, nanti cari ada nggak orang yang pelanggaran hak cipta di sana, ya kan? Hukumannya apa? Prosesnya bagaimana? Gitu nak ya. Baik. Tadi kesiapan belajar kamu hebat, saya lihat. Kalian bisa menjawab makna HAM, fungsi HAM, macam-macam HAM. Nah, kamu berarti mencari pelanggaran HAM yang agak sulit ini. Yang kasus paling baru adalah Sambo, ya kan? Nah, silakan kamu browsing, silakan. Kasus Sambo itu seperti apa sih? Ada pelanggaran HAM di mana? Ya, kelihatannya kan di kasusnya ya. Oke, silakan cari. Ini kasusnya Marsina, seorang buruh yang dibunuh karena beliau meminta gaji untuk dinaikkan. Gimana kasusnya? Ini kita menganalisis bersama, kita mencari di mana. Teman-teman, kita kan bisa musik. Jadi kita mencari kasus pelanggaran HAM tentang musik. Kita cari kasusnya Zidane yang kelompok 6 punya Andika. Kasus Sambo sangat berat sekali. Ada penganiayaan, perjudian, pembunuhan, bahkan sampai ada kasus-kasus lain yang lainnya. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin menginformasikan tentang pelanggaran HAM di bidang musik.
Silakan ini Devia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sudah menonton videonya tadi tentang kasus pelanggaran HAM di bidang musik, yaitu tentang kasus Zidan yang mengcover lagu dan bersuara tanpa izin. Apa upaya pemerintah dan masyarakat agar pelanggaran HAM tentang musik itu tidak terjadi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas kasus Ferdy Sambo yang akhir-akhir ini membuat heboh jagat maya karena banyak kasus yang ditersangkai atau lebih tepatnya banyak kasus ya. Baik anak-anakku, tadi sudah kita mengupas berbagai macam pelanggaran HAM yang ada di masyarakat dan di Indonesia tentu saja, terus dengan bidang minat kalian, daya belajar minat kalian, dan kesiapan belajar kalian. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Baik, belajar tentang apa saja ya? Tentang musik. Tentang musik. Apa tentang kasus Sambo? Ambo. Oke, alhamdulillah yang dikeluarkan. Pelajaran tentang apa tadi? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Nah, besok kita lanjutkan bagaimana pelanggaran HAM di dunia internasional. Jadi nasional juga harus tahu, internasional juga harus tahu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas